Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Hizarska Zahra dari kelas 10.1 absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dampak dari melanggar norma dan kesepakatan. Nah, sebelum masuk ke materinya, mari kita ulas terlebih dahulu apa sih norma dan kesepakatan itu. Nah, berdasarkan KBBI, norma merupakan aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Nah, sedangkan kesepakatan yaitu suatu hal yang disepakati. Berarti sebuah kesepakatan bukanlah sebuah aturan yang muncul dari sepihak, tetapi disusun secara bersama oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, dampak dari melanggar norma dan kesepakatan ini ada dua ya teman-teman, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu adalah dampak negatif. Apa aja sih dampak negatif dari melanggar norma dan kesepakatan? Yang pertama yaitu menurunkan rasa saling percaya dan menghormati antara pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Misalnya, jika seseorang tidak membayar hutang sesuai dengan yang telah dibuat, maka pihak yang memberi pinjaman akan merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan kepada pihak yang berhutang. Hal ini dapat merusak hubungan baik antara kedua belah pihak. Nah, dampak yang kedua yaitu mengganggu proses dan komunikasi sosial serta interaksi individu dalam masyarakat. Misalnya, jika seseorang sering melanggar norma sopan santun dalam berbicara atau bertingkah laku, maka orang lain akan merasa tidak nyaman dan tersinggung. Hal ini dapat menimbulkan konflik, permusuhan, atau isolasi sosial bagi pelaku pelanggaran. Nah, dampak yang ketiga yaitu mendapat celaan, hujatan, atau hinaan dari masyarakat. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan asusila di tempat umum, maka orang lain akan mengecam dan menghujatnya sebagai orang yang tidak bermoral atau tidak beradab. Hal ini dapat menurunkan harga diri dan martabat pelaku pelanggaran. Nah, dampak yang keempat yaitu pelaku akan dikucilkan atau dijauhi oleh masyarakat. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, membunuh, atau korupsi, maka orang lain akan menghindari dan menjauhinya sebagai orang yang berbahaya atau tidak pantas untuk bergaul. Hal ini dapat menyebabkan pelaku pelanggaran merasa kesepian dan terasing. Nah, meskipun jarang terjadi, melanggar norma dan kesepakatan juga dapat menimbulkan dampak positif bagi pelaku maupun pihak lain yang terlibat. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak positif dari pelanggaran norma dan kesepakatan ya. Nah, yang pertama yaitu mendorong perubahan atau inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup atau kinerja dalam masyarakat. Misalnya, jika seseorang menciptakan produk atau layanan baru yang belum ada sebelumnya, maka orang tersebut dapat dianggap melanggar norma konvensional tetapi dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, dampak positif yang kedua yaitu menyadarkan atau mengkritisi norma atau kesepakatan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Misalnya, jika seseorang melakukan protes atau aksi sosial terhadap norma atau kesepakatan yang merugikan kelompok tertentu, maka orang tersebut dapat dianggap melanggar norma kepatuhan, tetapi dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Dan selanjutnya, dampak yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa percaya diri atau kemandirian bagi pelaku yang berani mengambil resiko atau tantangan dalam melanggar norma atau kesepakatan. Misalnya, jika seseorang memilih karir atau jalan hidup yang berbeda dengan norma keluarga atau masyarakat, maka orang tersebut dapat dianggap melanggar norma harapan tetapi dapat mengejar cita-cita mereka. Nah, itulah dampak dari melanggar norma dan kesepakatan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.